wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis sholati. Faslun utawi iki ono fasal fi ahkamis sholati ing dalem nerangaken pira-pira hukum-hukumi salat. Syurutuha utawi pira-pira syarati salat iku satru rajulin nutupine wong lanang wa amatin lan wadon amat utawa budak wadon nutupi ma ing barang baina surrati ing dalam antarane udel warubatin lan dengkul wa hurratin lan nutupine wong wadon merdeka ghairu wajhin ing saliyane wajah wa kafin lan telapak tangan. Nutupine minal a'la saking arah dhuwur wal jawanibi lan saking arah kiwa tengen ngarep dhuwur. Nerangaken syarat-syarat sholat. Syarat yang pertama dimenika menutup auratnya laki-laki dan budak perempuan ketika sholat, yaitu wajib menutup antara pusar dan lutut minimal. Jika memang tidak ada pakaian, minimal menutupi antara pusar dan lutut. Untuk perempuan yang merdeka itu menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Menutupi agar tidak bisa dilihat dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan juga dari atas. Nutupine bima kelawan perkara layah kang ora bisa nyeritakaken allauna ing werna in qadaru lamun kuwasa sapa kabeh alaihi ing atase
ditutupi hingga tak terlihat warna kulitnya, tidak boleh transparan. Syarat yang selanjutnya watawajuhu lan madhep lil kiblati maring kiblat, menghadap kiblat. Illa fi sholati siddati khaufin, angin ing dalam sholat siddatul khauf, sholat yang dalam keadaan sangat takut. Wa nafli safarin lan ing dalam sholat sunah safar, mubahin kan mubah. Sholat sunah safar yang dilakukan di atas kendaraan itu tidak disyaratkan menghadap kiblat, atau sholat dalam keadaan sangat takut ketika dalam peperangan seumpama, itu enggak disyaratkan menghadap kiblat. Syarat selanjutnya wa ma'rifatu dukhuli waktin, lan ngaweruhi manjinge waktu, tahu kapan masuknya waktu sholat fardu. Walau zonan, senajan kelawan penuh penyono. Walaupun mengetahuinya dengan prasangka saja, ini kira-kira sudah masuk zuhur nih. Yang penting tahu kapan masuk waktu sholat. Wa ma'rifatu kaifiyatis sholati, lan ngaweruhi tata carane sholat. Bi ayya rifa, kelawan yen toh ngerti sopeman fardiyataha ing fardune sholat utawa rukune sholat. Wa yumayyiza, lan bisa mbedakaken faraidha ing pira-pira fardune sholat min sunaniha, saking pira-pira sunahe sholat. Harus bisa membedakan mana rukun mana sunnah di dalam sholat. Nanti ada penjelasan rukun sholat. Illa fi haqqil amiyyi, angin ing dalam hake wong awam. Idza lam yaksid, nalikane ora nejo sapa ami an-nafla ing sunnah bima kelawan barang huwa kang utawi ma iku fardun fardu. Kecuali bagi orang awam itu tidak harus bisa membedakan mana wajib mana sunnah. Yang penting tidak sampai meyakini bahwa yang fardu itu diyakini sunnah. Contoh, niat dalam hati itu dianggap sunnah, berarti tidak boleh. Kalau yang fardu ya harus diyakini itu fardu. Walaupun nggak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang bacaan atau gerakan yang sunnah. Wa thaharatun, lan suci an hadasin, saking hadas. Syarat selanjutnya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa thaharatu badanin, lan sucine badan, wa malbusin, lan pakaian, wa makanin, lan panggonan, an najasin, saking najis. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. La andami nahwi burhusin, ora den syarataken suci saking getihe umpamane nyamuk. Pengecualian kalau darah nyamuk itu dimaafkan. Wadu malin, lan udun. Apa bahasa Indonesianya udun? Bisul, ya. Bisulan, darahnya nempel di baju, dihilangkan sulit, itu dimaafkan. Wajah min, lan getih cantuk, bekam. Wa
Wa in kasura senajan akeh apa dami nahwi buruhusin wa tumalin wajah. Bi ghairi fi'lihi kelawan liyane penggaweane man. Kalau darahnya nyamuk, darahnya bisul, darah bekam itu bekas bekam masih keluar darah itu dimakfu. Selagi memang nggak sengaja dikeluarkan, walaupun kelihatan agak banyak. Wala angkolili dami ajnabiyin angin saking setitike getihe liyane musolli. Ghairi nahwi kalbin liyane umpamane asu wa dami nahwi haidin lan getihe umpamane haid. Darah dari orang lain kalau sedikit itu dimakfu. Tapi kalau darah haid walaupun sedikit nggak boleh. Atau darahnya hewan yang najis, mughaladzah, darahnya anjing, walaupun sedikit sekali itu nggak sah. Tapi kalau darah luka seumpama, kalau sedikit dimakfu. Umumnya dianggap sedikit. Wala lan ora disyaratkan suci, dimakfu maksudnya. Anrausi saking kotoran hewan. Wa bauli khufasin lan uyuwe kelelawar rawa. Wa in kasura senajan akeh. Air kencing atau tainya kelelawar di masjid seumpama, nah itu dimakfu selagi nggak sengaja diinjak. Wa yufalan den ngapura dimakfu andarki tuyurin saking teleke manuk fil masjid ing dalam masjid. Wa in kasura senajan akeh. Nah itu kan dari sore apa tipone AC kan ora telek, tapi kan itu di teras dimakfu. Malam nyata amat selagi ini ora sengaja malakotahu ing ngidek, nggak sengaja ngidek. Min ghairi hajatin saking tanpa hajat. Walam yakun lan ora ana apa huwa darki tuyurin au masahu utawa wong kang demek darki tuyurin iku rotban teles. Selagi kotoran burung tadi sudah kering dan juga kaki yang nggak sengaja nginjak itu kering, maka dimakfu. Tapi kalau salah satunya basah, tainya masih basah atau kaki kita dalam keadaan basah nginjak, maka harus disucikan. Jadi syarat sah ini, syarat sahnya sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui waktu sholat, mengetahui tata cara sholat, bisa membedakan antara rukun dan sunnah, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat sholat. Ini syarat sah. Kalau syarat wajibnya sholat ada 3, yaitu Islam, balik, dan berakal sehat. Itu syarat orang yang wajib sholat. Anak kecil belum balik, belum wajib sholat, tapi orang tua wajib mendidik anaknya sholat. Mulai umur 7 tahun harus sudah dipelajari sholat. Wa furuduha utawi pira-pira fardune sholat utawa rukune sholat ikun niyatu fi'liha, niat melampaui sholat. Ma'a ta'yini dzati waktin sertane nentuaken
zate waktu au sababin utawa sebab. Wa ma'aniyati fardi wa ma'aniyatil fardi lan sertane niyati fardu fihi ing dalam salat. Ka usolli fardhu dhuhri kaya dene kalimat usolli fardhu dhuhri. Jadi salat itu wajib niat. Yang harus dibawa ketika niat yaitu menentukan niat sholat, kemudian menentukan waktunya atau sebabnya. Contoh usolli fardhu dhuhri, kemudian niat fardu. Sholat wajib harus membawa kata fardu, usolli fardhu dhuhri. Kemudian tempatnya niat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika mengangkat tangan, lisannya mengucap Allahu Akbar, bersamaan dengan Allahu Akbar lisannya, hatinya usolli fardhu dhuhri, itu minimal. Salat asar berarti usolli fardhul asri. Salat maghrib usolli fardhul maghrib, itu minimal. Lengkap juga boleh. Usolli fardhul maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Tapi minimal 3 kata ini. Usolli fardhul dhuhri. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak disyaratkan membawa kata sunnah. Contoh sholat duha, usolli duha, itu sah. Usolli sunatat duha lebih sempurna. Usolli sunatat tahiyatul masjid, usolli tahiyatul masjid sah. Tapi kalau sholat fardu harus ada fardu. Umum bahasa Indonesia berarti Allah, saya niat sholat fardu zuhur Bu Akbar. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa. Tapi kata-kata fardu dan waktu sholatnya dan kata usolinya, saya niat sholat, harus dibawa. Wajibulan wajib apa kornuha barengaken niat di awali takbiroti kelawan takbir kang awal. Niat wajib bersamaan dengan takbir pertama. Bareng. Wa istishabuha lan nglanggengaken niat ila akhiriha tumeka maring akhire salat. Dan niat salat itu diperuntukkan untuk seluruh salat mulai takbir sampai salam. Kama kaya keterangan Firraudhati dalam kitab Ar-Raudhah. Wa asliha lan asali kitab Ar-Raudhah. Wal mukhtaru toy kaul kang terpilih iku al iktifa'u nyukupi bil muqaranati kelawan barengi niat, maksudnya antara niat dan takbir al urfiyati kang umum kang lumrahi utawa kaprahi bihaitsu yu'addu kelawan sekirane den wilang-wilang mustahdiron ingkang hadir li sholati maring sholat. Yang penting bersamaan lah antara takbir Allahu Akbar dan niat dalam hati. Kemudian rukun kedua wa takbiratu taharrumi lan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena yang asalnya halal ketika sudah takbir menjadi haram. Contohnya berbicara, makan, dan minum. Ketika sudah takbiratul ihram, maka kalau berbicara, makan, dan minum maka membatalkan sholat. Wa yata'ayyanu lan nentoaken fihi yang dalam takbiratul taharrumin apa Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Lafaz takbir sudah paten yaitu Allahu Akbar, nggak boleh dirubah. Dibalik nggak boleh, Akbarullah nggak boleh, Allahu Kabir nggak boleh. Wajibulan wajib apa isma'ut takbiri ngrungokaken takbir nafsahu ing awak dhewe man ingkana lamun ana sapa man iku sahihas sam'i wong kang sehat pirungune. Ketika takbir minimal telinganya sendiri mendengar walaupun pelan.
selagi orangnya itu telinganya sehat. Kalau telinganya sakit ya memang sulit mendengar, ya nggak harus mendengar. Wala arodolan ora menghalangi min lagodin bayane saking rame bising wanah hilang sepadane lagot, atau ada hal yang bising itu nggak harus terdengar. Mau sholat yang masjidnya di pinggir jalan, kita sholat di teras gitu. Banyak mobil lewat, ya nggak harus teriak Allah, nggak harus. Ya kira-kira kita bersuara, kira-kira kalau sepi telinga kita mendengar. Bakazalan iku koyo lan koyo mengkono isma'u takbir kullu ruknin utawi sekap apa kullu ruknin tutup mutada. Iki mutada ya kena. Bakazalan iku koyo mengkono isma'u takbir kullu ruknin utawi sekabeh saben-saben rukun kauliyin kang bangsa ucapan. Sama halnya dengan takbir, semua rukun yang qauliyah itu semuanya minimal telinga kita wajib mendengar. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca tahiyat akhir, baca sholawat di tahiyat akhir, baca salam. Nah itu salam yang pertama, itu rukun qauliyah. Wa qiyamun lan ngadeg lil qadirin kaduwe wong kang kuwasa. Kalau mampu berdiri, sholatnya wajib berdiri. Fi fardin, di dalam sholat fardu, dalam sholat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Wal ajizu tayu wong kang apes sing gak sanggup berdiri, anhu saking qiyam, walau binahwi dauronin, senajan umpamane mumet, walau binahwi dauroni roksi, senajan umpamane mumete sirah, fisafinatin yang dalam perahu. Iku kok ada lungguh sapa ajis. Lungguh gak sanggup, sumat tojaan uli turu miring sapa ajis. Turu miring gak sanggup, sumas talako muli melumah sapa ajis. Kalau gak sanggup berdiri, walaupun sebenarnya sanggup, tapi karena naik kapal laut terus pusing karena kena guncangan. Kalau berdiri bisa-bisa sholatnya rebah, ambruk, jadi boleh duduk. Atau kereta api Ndhoho tadi kan guncangannya nemen. Nah aku lagi ngadeg kok malah rubuh, boleh sambil duduk. Wa qiraatul Fatihati lan maca Fatihah ma'al basmalati sertane bismillah. Karena ada pendapat yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan termasuk ayat dari Fatihah. Pendapat yang kita ikuti itu bismillah adalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah nggak ada bismillahnya maka nggak sah. Kulla rokaatin, dalam saben-saben rokaat wajib baca Fatihah setiap rokaat. Illa rokaat masbukin, angin rokaate makmum masbuk. Terlambat datang pas takbir, belum sempat baca Fatihah, imam sudah rukuk, ya harus ikuti imam. Tidak wajib menyelesaikan Fatihah. Fatihahnya ditanggung imam. Wajibulan wajib apa riayatu hurufiha, ngerkso piro-piro huruf Fatihah, menjaga huruf-huruf Fatihah. Huruf-hurufnya harus dibaca dengan jelas. Wa makharijiha lan makhraji Fatihah, wa tasdidatiha lan piro-piro tasdide Fatihah. Hurufnya makhrijul huruf, tasdidnya harus jelas. Wa i'rabuha lan i'rabi Fatihah. Al-mukhilla kang nacataken lil makna maring makna. Harus ditasbih Fatihahnya.
Wa muwalatuha lan nuli-nuline Fatihah. Baca Fatihah harus berturut-turut, nggak boleh ada jeda terlalu lama antara ayat, berhenti terlalu lama. Kata syahudi kaya dene tasyahud. Tasyahud akhir juga harus mualat, berturut-turut, continue. Fa in takhallala mongko lamun nyelan-nyelani apa sukutun meneng tola kang suwe. Au qasada utawa nejo sapa man bihi kelawan sukut qat al qiraati ing megot bacaan. Au zikrun utawa zikir qata'a mongko pegot apa al mualatu mualat. Kalau diam terlalu lama atau niat memutus bacaan atau disela-selai dengan zikir, tengah-tengah Fatihah tiba-tiba baca zikir yang lain, maka bacaan Fatihahnya putus. Sekiranya belum selesai maka harus diulangi. Fa in ta'allaqo mongko lamun gantungaken bisolati kelawan salat. Kata minihi koyok moco amine man wa sujudihi lan sujudi man dikiraati imamihi maring bacaan imame man. Wa fathihi lan ngilingaken man alaihi ing atase imam. Fala mongko ora kotokan. Tapi kalau seumpama makmum mengingatkan imam tengah-tengah baca Fatihah, kan baca subhanallah atau baca amin, imam selesai Fatihah kan baca amin, nah, kita baca amin terus lanjut Fatihah lagi nggak apa-apa. Makanya sunnahnya itu ketika imamnya baca Fatihah, makmum itu mendengar bacaannya imam. Imam selesai Fatihah baru makmum baca Fatihah. Wa tartibuha lan tertipe Fatihah. Walau syakkalan lamun mamang ragu fi harfin dalam huruf siji au ayatin utawa ayat qabla faraghiha ing dalam sadurunge rampunge Fatihah la ba'dahu ora sakwise faraghiha au hal qara au ana ta maca sepeman istanafaha mongko ngawiti sepeman ing Fatihah. Kalau tengah-tengah Fatihah kok ragu, ini Fatihah tadi kayak ada yang kurang, kayak ada, itu boleh diulangi. Tapi kalau sudah selesai ya nggak usah diulangi. Sudah selesai dan makmum nggak mengingatkan, nggak perlu diulangi. Wakal Fatihati lan koyo dene Fatihah fi zalika yang dalam mangkono syaku sairul arkani utawi sekarine pira-pira rukun. Wayah rumulan haram apa waqfatun mandek latifatun kang sedilu bainas sini ing dalam antarane huruf sin wa ta'i lan ta min nasta'in saking lafat nasta'in. Nggak boleh berhenti di antara nasta'in, harus nasta'in. Maksudnya nggak boleh berhenti di tengah-tengah kalimat kata iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Nah itu kan seakan-akan berhenti sebentar, harus nyambung nasta'in. Wa ta'ammudu tasdidi mukhaffafin lan haram
nejo tasdide mukhaffaf. Yang harusnya nggak tasdid ditasdidkan, itu nggak boleh. Yang tasdid harus ditekan tasdidnya, yang nggak tasdid jangan sampai ditasdidkan. Summa qadaruha, nuli ngira-ngiraaken Fatihah min baqiyatil Qur'ani, saking sekerine Al-Qur'an. Famin dzikrin, mongko bayane saking zikir, au du'ain utawa donga. Summa waqfatun, nuli mandek biqadriha kelawan kira-kirane Fatihah. Iki masih perubahan. Wa ruku'un lan ruku' bikin hinain kelawan merkungkung. Merkungkung itu ya posisi ruku'. Balago kang tumeka rohatahu. Kodoro buluhi rohataihi, kelawan ngira-ngiraaken telapak tangan lorone man rukbataihi ing dengkul lorone man. Jadi posisi telapak tangan pas di lutut, punggung posisi lurus, punggung sama leher lurus, nggak boleh terlalu dingklu atau terlalu dangak. Mau dikai papan ya lurus antara kepala sampai punggung sampai punggung, kecuali wong sing memang melengkung. Wa i'tidalun lan i'tidal bi'audin kelawan bali libadain maring posisi akan kawitan, mesti kembali dari posisi sebelum ruku, bangkit dari ruku. Wasujudun lan sujud marota ini rong ambalan. Rukun selanjutnya sujud 2 kali. Biwat'i ba'dil jabhati, kelawan nyelehaken sebagiane batuk, meletakkan sebagian kening jidat, maksufan halid dibuka, tidak boleh ada yang menghalangi. In amkana lamun mungkinaken. Ala ghairi mahmulin, sujud ing atase liyane barang kang digawa. Ya taharroku kang obah sapa mahmul, apa mahmul biharokatihi kelawan obahe musolli. Ketika sujud nggak boleh jidat ini nempel di sesuatu yang kita bawa. Mau serbane ngelembre terus pas kena sujud kan nggak boleh, karena serban kan sesuatu yang kita bawa, atau ada kabel mic nutupi, jadi harus nempel ke bawah ini sajadah atau lantai. Songkok ini nggak boleh, harus dibuka. Perempuan nggak boleh ketutupan mukena, karena mukena kan sesuatu yang dibawa, yang ikut gerak ketika kita gerak. Jadi langsung nempel sajadah. Warubata ini lan nyelehaken dengkul loro, babat mikafa ini lan batine telapak tangan. Wasob il qadame ini lan jari-jari kedua kaki.
jari-jari telapak kaki. Nempel. Wajibulan wajib apa ayanalu yang toh merkoleh masjadahu enggon sujute musolli sakla roksihi ing ngantepaken sirahi musolli wayar tafi'u lan ngangkat asa filuhu ing pira-pira anggota ngisore musolli ala alihi ngatasi anggota dhuwure musolli. Jadi kepala agak ditekan, kemudian bagian bawah kan pantat ini kan diangkat berdiri. Jadi kepala ditekan, telapak kaki agak nendang ke tanah, jadi kan bokongnya keangkat. Jentit. Enggak kayak kucing atau anjing tidur lembreh, enggak, bokongnya jentit ini. Nah, kepala ditekan, bokongnya jentit. Wajulusun lan lungguh bainahuma ing dalam antarane sujud luru, duduk di antara dua sujud. Wala yutawiluhu lan ora dawaaken julus. Wala lan uga ora ndawakaken al-i'tidala ing i'tidal. Tidak dianjurkan berlama-lama i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Sujud boleh lama, tapi kalau i'tidal duduk di antara dua sujud itu nggak boleh lama-lama. Secukupnya bacaannya. Wa tumakninatun lan tumakninah fiha ing dalem sholat. Setiap gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk itu harus tumakninah. Wajibulan wajib Allah yaksida ing yen ora nejo birrukni kelawan rukun ghairuhu ing liyane rukun. Nggak boleh menganggap bahwa rukun sholat itu bukan rukun walaupun dilaksanakan. Tumaninah itu tenang, nggak buru-buru. Jadi ketika ruku, plek, ya berhenti. Jangan baru posisi ruku langsung naik lagi. Berhenti minimal kira-kira selama baca subhanallah minimal. Tapi yang lebih utamanya baca bacaan ruku lengkap. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Wa tasyahhudu akhirun lan tasyahud akhir. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bacaannya sebagai versi kitab Irsyadul Ibad, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. At-tahiyyatu utawi pira-pira kehormatan iku lillahi tetep kaduwe Allah. Salamun utawi rubuh keselamatan iku alaika ing atase sira ayuhan nabiyyu ye kanjeng nabi, warahmatullahi lan rahmati Allah, wa barakatuhu lan keberkahane Allah. Salamun utawi rubuh keselamatan iku alaina ing atase kita, wa ala ibadillahi lan ing atase pira-pira kawulane Allah as-sholihin kan padha saleh. Asyhadu nakseni sapa ingsun an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana zat kang wajib disembah illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Tapi kalau tahiyat yang diajarkan kepada kita itu tahiyat versi fasolatan lengkap. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Kalau di sini cuma at-tahiyatu lillah. Singkat. Salamun alaika. Kalau nggak baik apa berarti? Enggak apa-apa. Tapi ya kita lebih utamanya di sini. Kalau yai Jadi kalau terawih Assalamualaikum. tahiyatulillah asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum Assalamualaikum no at-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ya nabi. warahmatullahi Assalamualaikum wa asyhadu an la ilaha illallah. sing dipotong mek mubarakatus sholawatu thayyibatu. Assalamu masih ada. Salam tetap. Soalnya itu nganu kan mengabadikan dialognya Kanjeng Nabi kali Gusti Allah ketika Isra Mi'raj. Tahiyat. Ini Kanjeng Nabi. At-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala rahmat itu hanya milikmu ya Allah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami berikan kepadamu wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan keberkahan Allah. Kanjeng Nabi jawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya, kami terima ya Allah, saya terima keselamatan darimu. Tapi bukan hanya untuk saya, juga ala ibadillahi sholihin, untuk hamba-hambamu yang soleh. Jadi masih diingat, umatnya masih diingat. Ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat Isra Mi'raj. Wa sholatun lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'dahu ing dalam sawuse tahiyat. Bacaannya minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat itu termasuk rukun. Sholat tidak ada sholawatnya maka tidak sah. Minimal sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kepada keluarganya itu sunnah. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah. Bukan termasuk rukun. Wa taslimatun lan salam ulakan pertama. Assalamualaikum minimal. Wa qumudun lan lungguh di salah satin kadue rukun telu. Duduk tahiyat, sholawat, salam itu posisi duduk. Duduknya itu termasuk rukun, namanya duduk tawarruk. Kalau duduk di antara dua sujud namanya duduk iftirosh. Iftirosh itu maksudnya kaki kiri dijadikan lemek. Iftirosh kan artinya lemek. Duduk lemekan sikil kiri. Nah, tahiyat akhir kan langsung ke tanah hukumnya. Lungguh tawarruk. Fatartib pun lan tertib urut kama kaya gedene keterangan zikira kan ditutur. Mulai niat takbir itu harus urut. Urutan sholat nggak boleh dirubah-rubah lagi. Jadi ketika membaca Fatihah ayat terakhir Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di 'alaihim itu makruh waqaf. Jadi lebih baik lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena Fatihah itu 7 ayat. Baik yang berpendapat bahwa bismillah itu ayat Fatihah atau yang tidak, itu Fatihah tetap 7 ayat, disebut Sab'ul Masani. Berarti kalau yang berpendapat bismillah itu termasuk ayat Fatihah, maka ayat terakhirnya makruh waqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 1 ayat. Kalau yang berpendapat bismillah itu bukan ayat Fatihah, maka yang ayat terakhir itu bagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat ke-6. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Karena bismillah kan bukan ayat ke-1. Ayat ke-1-nya alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi kalau yang kita ikuti kan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Jadi yang ayat terakhir nggak boleh bukan nggak boleh, makruh diwakufkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kecuali orang yang memang nggak sanggup nafasnya. Pokoknya bacanya tartil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau berhenti berarti wajib bernafas. Kalau sudah ulang. Mana? Kalau sudah ulang. Latakif mana? Lat. Latakif. Terus apa? Latakif. Tapi kan sing pendapatnya Bismillah bukan ayat, yaitu Wakaf. wakaf. Karena Fatihah tetap 7 ayat. Sunanus sholati. Sunanus sholati utawi pira-pira sunahi sholat. Sunanuha utawi sunahi sholat iku nau'ani ono rong werna. Ada 2. Sunah hayat dan sunah ab'ad. Hayatun utawi hayat minha iku setengah saking hayat al idhofatu utawi nyenderaken niat ilallahi maring Allah Ta'ala wa ta'arrudu lan mertelaaken lil istiqbali maring madhep kiblat wa adadir rakaati lan wilangane rakaat wa adain lan niat adain wa qodhoin lan qodho ilam takun senajan ora ono alaihi ngatasi man apa faitatun salat kang qod mumasilatun kang madani lil muadati maring salat kang adai dilakoni wa nutqu lan ngucap bil manwi kelawan perkara kang diniati. Nah ini sunnah sholat, yaitu yang pertama tentang niat. Jadi kan di dalam rukun itu yang wajib dibawa cuma usolli fardhu dhuhri, cuma 3 kata. Tapi sunnahnya ya lengkap. Usolli fardhu dhuhri, kemudian bilangan rokaatnya disebut arba'a rokaatin, menghadapnya disebut mustaqbilal kiblati. Nah itu sholat ada atau qodho disebut adaan atau qodhoan. Nah, terus al-idhofatu lillah, menyandarkan kepada Allah, lillahi ta'ala. Tapi yang paling utama ini lillahi ta'alanya. Usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, kalau mau panjang-panjang. Nah, lillahi ta'ala itu sunnah. Lillahi ta'ala artinya karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi lebih bagus lengkap. Kemudian mengucapkan niat sebelum takbir itu juga sunnah. Wanutku lang mengucapkan bil manwi untuk membantu agar mudah ketika niat di dalam hati. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi Allah. Wa nadru maudhi'i sujudihi lan ningali panggonane sujud man. Melihat tempat sujud, memandang tempat sujud. Jadi bukan lirik. Kalau ini namanya lirik. Yang dimplung ini pandangannya tempat sujud. Pandangan lirik ini. Mutrikon halin dingkluaken roksahu ing sirahe man kolilan kelawan titik. Jadi agak dingklukan kepalanya. Mandang berarti kan melek. Makruh sholat merem makruh. Malah sholat merem itu malah kebanyakan gelambiar. Lamunan memori otak itu ditampilkan sama setan kalau merem. Yang pernah pusing pamerin dulu HP atau apa yang kita ingat itu, bahkan yang buruk-buruk itu keingat kalau merem. Kalau melek justru aman.
Jumur setan. Summa rof punyataihi nuli ngangkat tangan lorone man, mengangkat tangan. Bikasfin kelawan buka hadwa mangkibaihi kelawan nganceri pundak lorone man. Ma'aib tidak taharumi bareng sertane ngawiti takbiratul ihram. Warukuin lan ruku, warofin lan tangi saking ruku. Minhu saking ruku. Wa min tasyahudil awal lan tangi saking tasyahud awal atau tahiyat awal. Sunnah mengangkat tangan dengan terbuka, telapak tangannya bukan gempal, terbuka, kemudian lurus dengan pundak. Nah ini ada yang dua pendapat. Ada yang bilang lurus pundak itu ugel-ugele, lurus pundak. Nah, tapi ada yang berpendapat lurus pundak itu pucuke, artinya ini. Makanya kode bener ya, cuma beda versi. Lurus pundak yang ini, jadi ngomong. Nah, ada yang gini kan? Kalau kita lurus pundak, ininya. Nah, di atas pundak. Ini pas jempolnya pas di telinga. Terus menghadap kiblat sunahnya, bukan begini. Tapi itu Allah. Tapi ini anggap bener aja. Soalnya memang rumusnya lurus pundak. Ini lurus pundak nggak masalah. Nggak masalah sih nggak sholat. Iya sih nggak sholat. Malah kamu gunung. Si mau sugih sandingin musolanya Pak Arif. Allah. Sing duwe terop lho. Bener ora? Sebelah kiri di musolanya Pak Arif. Musolanya Jeki. Allah. Ya masalah. Aneh lain kan sunnah. Si B malah ngene. Menghambat banget. Nah, terus cowok petir. Ngangkat tangan di 4 tempat. Pertama di takbiratul ihram, angkat tangan sunnah. Kemudian mau ruku, jadi mari maca surat, mau turun ruku, sunnah angkat tangan. Ini yang saya sering lupa, langsung ruku ini. Kemudian bangun dari ruku, kemudian yang terakhir bangun dari rakaat kedua. Bangun setelah tahiyat pertama. Kalau bangun dari rakaat pertama, nggak usah angkat tangan. Dari rakaat pertama kan, jadi nggak langsung berdiri Allahu Akbar langsung begini. Kalau rakaat kedua kan ada tahiyat pertama itu bangunnya sunnah angkat tangan. Wawat muyaminin lam nyelehaken tangan tengen ala kau iyasarin ing atase ugel-ugele tangan kiri tahta sodrihi ing dalam ngisore dodone man, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, di atas ugel-ugel tangan kiri di bawah dada. Di atas dada, bawah dada pas di atas, bawah dada di atas perut, pas di melati. Watafriku kodamai hilan benggangaken delamaan sikil telapak kaki. Kodrosibrin umpamane sakilan fil qiyami yang dalam ngadeg. Membenggangkan kedua kaki, tapi cuma kira-kira 1 jengkal, jangan terlalu lebar. Ya bentar lagi selesai. Jadi kan ada yang kalau sholat jamaah kan harus rapat. Nah kalau orang-orang yang lain kan rapat itu maksudnya kakinya, jadi kakinya dilebarkan. Sebenarnya rapat itu ininya, jadi kaki nggak usah lebar-lebar, penting bajunya ini nempel sama temannya. Kalau kita kakinya lebar malah ini benggang, kakinya lebar kayak nonton ayah, kakinya nempel tapi ininya longgar, jadi
kaki cuma cukup sejengkal. Nah, ininya yang nempel. Tapi kalau pendapat yang nempel kakinya nggak masalah. Yang penting kan rapat. Kalau mereka nganggap rapat kakinya, kalau kita nganggap rapat itu pundaknya. Doa wastiftahun sirron, baca doa iftitah ini dilakukan besok. Awalan bisawab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.